Halo guys, welcome back to my channel Risman Halawa. Di video kali ini kita akan mau membicarakan atau bercerita sedikit kegiatan kita selama pandemi dan pengalaman-pengalaman kerja kita. Oke teman-teman, langsung saja ya, karena saya nggak mau banyak bacot. Sombong amat. Jadi teman-teman, selama hampir 8 bulan, mulai dari bulan 4 sampai bulan 12, saya dirumahkan. Dari kerjaan, di rumah itu tidak ada ngapa-ngapain, udah ngelamar sana-sini, lagi di pekerjaan tapi masih belum ada yang keterima. Dan kegiatannya ya tidur, makan, dan lain-lain sebagainya, bantu orang tua lah. Dan sebelum saya dirumahkan, saya itu kerja di bandara selama hampir 3 tahun. Saya mulai kerja di bandara itu per 22 Februari 2017. Jadi mungkin 3 tahun lebih atau mau 4 tahun, segitulah, sekitar 3 tahun. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan atau yang ditanyakan kepada saya gitu. Mereka menanyakan kenapa bisa kerja, gajinya berapa, enak nggak kerja di bandara, apakah ada keuntungan lagi dan ada pemasukan lagi, dan lain-lain sebagainya. Pertanyaan itu setiap hari saya terima, dan orang kampung kami juga mengatakan demikian. Kenapa bisa kerja di sana? Ada orang dalamnya atau gimana? Adalah isu-isu yang tidak enak gitu loh. Dan di sini saya mau cerita kenapa bisa saya kerja di bandara, sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman semua. Jadi kalian nanti paham ya. Dan di sini kita nggak jawab soal gaji. Mungkin nanti kita bahas di lain video saja. Pengalaman saya kerja selama di bandara itu yang hampir 3 tahun itu enak banget. Sebenarnya nggak 3 tahun sih, karena corona aja kita dirumahkan. Dan infonya ya kita dipanggil lagi untuk kerja, tapi nggak tahu lah ya, nggak terlalu berharap juga, karena kalau kita berharap lebih nanti kalau nggak jadi gimana, makanya tidak terlalu berharap. Pengalaman saya kerja selama 3 tahun di bandara itu karena kebetulan saya di bagian ground staff yang handle pesawat-pesawat luar negeri seperti ke Singapura, ke Malaysia, Bangkok juga sebagian, Jeddah juga. Karena di Kuala Namu itu cuman rutenya di situ-situ aja, kalau nggak Singapura, Malaysia, Bangkok, sama Hong Kong, sama Jeddah atau Arab Saudi gitu. Selama saya kerja di bandara itu ya lumayan enak, walaupun sana-sini masih ada kekurangan, dan teman-temannya juga humble banget, dan semua karyawan-karyawan di bandara itu menurut saya itu mereka baik-baik, murah senyum, karena sebelum kerja mereka udah dilatih semua, mereka mengikuti pelatihan gitu atau sekolah-sekolah penerbangan gitu untuk mendapatkan ilmu, sehingga menerapkannya di lapangan pun kita ya sapa, salam gitu. Dan kerja di bandara itu gajinya sangat kecil, bukan seperti yang kalian bayangkan, karena mengikuti UMK, UMR atau UMP di kota atau kabupaten tertentu. Jadi ya kalau UMP Medan 3 juta ya gajinya 3 juta gitu. Mungkin yang agak lebih-lebih itu ada bonus dari perusahaan atau ada THR dan lain-lain sebagainya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa kerja? Nah, basically teman-teman atau semua karyawan-karyawan yang kerja di bandara itu backgroundnya itu sudah pernah mengikuti yang namanya sekolah penerbangan. Dan hampir 90% karyawan di bandara itu udah mengikuti sekolah penerbangan atau pelatihan selama 6 bulan. Rata-rata sekolah penerbangan itu yang paling singkatnya itu 6 bulan. Mereka udah mengikuti semuanya. Jadi jangan heran kalau semua orang di bandara itu enak-enak kerjanya seperti yang kalian pikirkan. Dan sebelum saya kerja di bandara, saya mengikuti sekolah penerbangan sekitar 6 bulan. Prosesnya itu 4 bulan di kelas, kita diberikan ilmu-ilmu dari orang-orang bandara, mulai dari FOO, AFSEC, airline staff, cargo staff. Jadi kita semua dibenahi di sekolah itu selama 4 bulan. Jadi mentor-mentornya pun atau guru-gurunya atau dosen-dosennya itu dari airline ternama lah di pas waktu saya sekolah di sekolah penerbangan itu. Dan saya tidak mau mengatakan nama sekolah saya itu karena sekarang udah tutup dia. Infonya ya yang di Medan udah tutup, tidak ada lagi siswanya gitu. Dan kita belajar 4 bulan di kelas dan 2 bulan itu di bandara-bandara atau tempat-tempat tertentu yang mungkin ada rekomendasi dari sekolah kita atau ada pilihan kita gitu. Mungkin kita ke Bali, ke Bandara Bali, dan lain-lain sebagainya. Jadi kita bisa memilih tempat praktek kita itu di mana yang kita suka atau di mana yang kita nyaman gitu. Jadi selama 6 bulan itu kita belajar 4 bulan di kelas, 2 bulan di lapangan. Dan di Medan itu udah banyak banget sekolah-sekolah penerbangan, dan di Indonesia juga udah banyak sekolah-sekolah penerbangan yang menawarkan jasa-jasa memberikan pendidikan kepada calon-calon mahasiswanya atau
atau calon-calon pekerja gitu. Dan kita harus hati-hati memilih sekolah-sekolah penerbangan, jangan asal-asalan tergiur dengan promosi-promosi yang mereka berikan, tetapi nanti ujung-ujungnya tidak kerja atau diabaikan gitu sama sekolahnya. Dan di sini saya mau merekomendasikan salah satu sekolah penerbangan atau training tentang penerbangan, karena ini singkat ya, 6 bulan. Bisa dikatakan kursus, pelatihan, training, atau sekolah penerbangan. Ya terserah mengatakan itu seperti apa, tapi kalau saya bilang itu adalah sekolah karena dia setara D1 ya, karena dia 6 bulan. Dan nama sekolahnya yaitu AII atau AII, Airline International Institute. Dan sekolah ini udah terverifikasi di Dinas Perhubungan, udah ada izin resmi mereka, jadi kita nggak ragu-ragu lagi. Yang kedua, kantor pusatnya itu atau sekolah pusatnya itu ada di Pekanbaru, cabangnya ada di Jambi, ada di Jakarta, dan di Medan. Dan semua siswa-siswa yang sudah belajar di sekolah ini hampir 95% kerja di bidangnya masing-masing. Dan sekolah ini udah lama berdiri. Menurut saran-saran atau pendapat-pendapat teman-teman saya yang sudah pernah sekolah di AII ini, itu sangat bagus dan fasilitasnya lengkap, nyaman, dan semua mentor-mentornya juga terpercaya yang sudah ahli di bidangnya masing-masing. Sekolah AII ini atau Airline International Institute ini, mereka menawarkan 5 jurusan, yaitu pramugari, airline staff, AFSEC, kargo, dan perhotelan. Jadi kita bisa memilih 5 jurusan ini seperti keinginan kita atau seperti yang kita mau. Nantinya kita mau bekerja di mana. Jadi bisa memilih 5 jurusan ini. Jurusan dan mereka menawarkan proses belajar. Nah, proses belajarnya itu ada yang reguler, ada yang eksekutif. Nah, yang reguler itu harganya sekitar 26 juta, yang eksekutif sekitar 36 juta. Jadi dia naik 10 juta dari reguler. Jadi kalau kita pilih jurusan airline staff, uang sekolahnya 26 juta, tapi kita mau ke eksekutif, kita cuma nambah 10 juta aja. Nah, perbedaan antara reguler sama eksekutif itu adalah pembelajarannya. Sesuai dengan informasi yang saya dapatkan, kalau reguler itu dia lebih normal, kita belajar seperti biasa, tapi kalau eksekutif kita ada pelajaran tambahan yang namanya bahasa Inggrisnya lagi di push. Jadi kita ada kelas-kelas tambahannya sampai kita bisa gitu. Nanti boleh dikontak langsung kepada marketingnya, nanti kita taruh ya nomornya, nanti kalian bisa langsung telepon nomor itu untuk menanyakan lebih jauh atau lebih lengkapnya perbedaan antara reguler sama eksekutif. Dan sekolah ini fasilitasnya lengkap banget, ada mulai dari komputer, ruangan yang ber-AC, tempatnya nyaman banget, ramah lingkungan, dan guru-gurunya juga humble banget ya, dan udah zaman milenial juga ya, harus menyesuaikan dengan generasi-generasi kita. Dan sekolah ini memberikan fasilitas seperti baju, celana, pelajaran, buku-buku, dan lain-lain sebagainya. Mereka berikan semua ilmu-ilmu yang kita mau, yang mau kita ambil di jurusan tersebut. Dan perlu diperhatikan kalau airline staff itu mungkin ada kualifikasinya, yang tingginya minimal sih 165, dan pramugari dia minimal 165. Yang penting kalau kita itu pasti ada kualifikasinya lagi. Nanti brosurnya atau info lebih lanjutnya boleh telepon nomor yang ada di deskripsi ini ya. Kalian bisa nanya sepuasnya mengenai sekolahnya dan lain-lain sebagainya. Dan siapa tahu kalian berminat untuk sekolah di sana, langsung kontak di bawah nomor yang ada di deskripsi. Kalian tanya lebih jauh lagi, lebih dekat, lebih lengkap lagi. Kalian tanya di sana. Dan pertanyaan yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas di video ini tadi karena agak belibet sedikit, kalian boleh langsung saja tanya di kolom komentar. Nanti saya jawab, saya balas satu-satu. Dan demikian saja yang bisa saya sampaikan untuk video ini. Untuk info lebih lanjut nanti boleh kontak nomor di bawah yang ada di deskripsi ya. Oke guys, thanks for watching this video. Kalau ada yang kata-kata yang salah, mohon maaf, dan see you next video. Peace.